Selamat datang nyantai dengan gue Aldi, dan di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So, kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung nonton video terbaru kita nantinya. Oke? Dan ini adalah Huawei MatePad Pro 11 yang baru aja rilis beberapa waktu lalu, serta aksesoris komplitnya dari Huawei kayak Smart Magnetic Keyboardnya dan juga Huawei M Pencil second generation. Tablet ini juga udah dipakai sama brother channel kita yaitu Sotoy Motif juga buat produktivitasnya. Bahkan gua sendiri juga udah testing penggunaannya yang mungkin langsung ke inti pembicaraannya aja, yaitu apakah tablet ini worth it buat kita kebantu kerjaan kita. Nah, hal pertama yang gue mau angkat di sini mungkin kebiasaan gue dengan menggunakan tablet pada Android yang udah biasa kita sering lihat ya. Dan ini adalah sebuah Huawei yang mana bukan tablet Android, mirip sih, tapi basically ini menggunakan HarmonyOS buat sistem operasinya. Yang lebih tepatnya ya udah berada di versi 3 yang latest ya, serta untuk chipnya udah menggunakan Snapdragon 870 dengan RAM 8GB dan juga storage-nya itu di 256GB. Ya, termasuk kelasan flagship juga sih dengan spek yang seperti ini, dan kalian bisa cek juga secara online di marketplace ya. Untuk harga si MatePad Pro 11 ini itu berada di angka 11.999.000. Memang kelihatan mahal, tapi lu juga udah dapat pula Smart Magnet Keyboardnya ya, secara cuma-cuma yang harga itu di kisaran 2 jutaan. Which is ini yang menarik karena buat gua sebuah tablet memang harus datang bersama aksesoris keyboardnya biar enak gitu dipakainya. Si Huawei ini malah ngebundling langsung gitu. Jadi kita tinggal beli ya si pensilnya aja kayak nambah sejutaan lah ya. Buat tablet premium Huawei kali ini sih secara desain memang punya tampang yang mahal ya. Gue suka dimensi yang mereka suguhkan itu bener-bener tipis, yaitu cuma 5,9 mm doang. Jadi dipakai aksesoris pun tebalnya nggak terlalu berpengaruh cuy, masih enak buat dibawa. Terus dari desain kamera pun juga mempertegas kalau ini termasuk line up premium dengan kamera bump yang berbentuk bulat serta berisi 2 buah kamera 1 flash, jadi terlihat proper gitu. Gua suka desainnya, serta untuk ukuran 11 inci pun ini juga termasuk fine buat dimensinya. Untuk digenggam tangan pun dengan sisi sampingnya masih sedikit rounded, ini bikin gua nggak takut saat megang si tabletnya. Kebagian layarnya pun juga cukup tajam ya, dengan resolusi WQXGA-nya atau di 2560x1600 pixel dengan panel OLED 120Hz, akurasinya di P3 White Color Gamut. Ya kalau lu memang mencari temen entertainment kalian ya, nonton Netflix, TV series ataupun sampai drakor ya, ini salah satu yang udah oke punya ya. Ditambah bezelnya pun yang tipis banget atau 92% screen to body ratio-nya ya, rasanya udah kelihatan mahal banget ya. Cuma ketika lu bermain di suasana Huawei-nya sendiri, jujur gua mau diberikan vibes yang sangat berbeda. Kayak gue biasa rely sama Google buat hampir semua aplikasi gua. Di sini gue perlu beradaptasi yang sebenarnya untuk aplikasi esensial pada penggunaan tablet, which is lo perlu cekin satu persatu di Huawei App Gallery itu ada yang tersedia atau enggak. Dan kalaupun nggak tersedia, di App Gallery ini pun juga udah dikasih add-on buat cari APK via APK Pure atau semacamnya, sampai bisa dikasih info buat third apps aplikasi yang nggak ada di App Gallery-nya, itu dikasih notifikasi update-nya kalau tersedia. Ini sebenarnya ngebantu banget ya. Tapi fun fact-nya di sini, gue secara tidak langsung sangat terbantu sama aplikasi rekomendasinya Huawei yang biasanya tuh gue sebel banget ada di tiap smartphone ataupun tablet Android. Di sini mereka kasih tahu aplikasi yang udah ready di App Gallery itu apa aja. Jadi nggak ribet tuh buat kalian cek aplikasi esensial yang bisa langsung di-download itu apa aja. Dan untungnya aplikasi lokal itu juga udah ready kayak marketplace online atau bahkan financial kayak M-banking serta online taksi itu udah ada. So buat kalian yang takut pakai Huawei karena nggak ada Google-nya ya udah nggak perlu ragu lagi sih. Cuma memang gue ngerasa Huawei ini bukan untuk orang yang suka coba-coba aplikasi cuy. Karena beberapa aplikasi yang lo pengen install yang tidak ada di Huawei App itu terkadang ngebutuhin koneksi Google ya, yang otomatis lu nggak bisa dipakai Huawei ini. Ya sebenarnya kalau lu mau bypass sistem Huawei ini bisa aja unlock dan inject Google Apps ke dalam tabletnya. Tapi kita nggak mau lakukan itu ya, sekedar informasi aja, oke? So basically kalau lu pakai buat kerjaan, bantu-bantu tugas gitu ya, ini bisa banget. Dan beberapa aplikasi bawaan Huawei pun juga bisa kalian manfaatkan sebagai alternatif bawaan yang ada pada Android. Kalau benchmark gue kurang paham caranya karena gue udah coba-coba aplikasi Antutu sama 3D Mark, nggak mau diinstal ya, walaupun nggak dari Huawei App Gallery-nya. Cuma yang pasti performa tablet ini udah lebih dari cukup cuy. Ditambah untuk sebuah tablet ya, multitaskingnya cukup smooth, lo bisa setup pop-up layar atau bahkan multi view itu bisa. Jadi kurang lebih penggunaannya sudah sama kayak lo pakai tablet Android punya cuy. Oh iya juga satu hal yang gue kurang suka nih pada Huawei MatePad Pro ya, yang Pro 11 ini, yaitu di bagian audionya.
Yang seharusnya Huawei itu benar-benar harus mentuning ulang karakter audionya menurut gua ya. Ini kan premium line up gitu, tapi suara audionya tuh yang gua rasakan cuma sekedar volume kenceng aja, tapi karakternya tuh nggak ditune, jadi suaranya tuh nggak fokus, kayak airy banget gitu rasanya. Bassnya sih oke, treble-nya juga oke, cuma feel-nya itu loh yang kurang bulat gitu, kurang mahal rasanya. Agak bingung sih ya buat penjelasan audio speaker, tapi ya kalian harusnya sih dapat poinnya dari gua gitu ya. Ya seperti inilah suara sampelnya gitu ya. Sekarang buat aksesorisnya, yaitu smart keyboardnya dulu. Salah satu aksesoris yang fun to use, ngebantu banget ngetik, bahkan untuk beberapa soketnya cukup kepake. Style penggunaannya juga simple banget, nempel menggunakan magnet juga yang kuat, serta bisa dipakai buat stand tabletnya pula. Untuk keyboardnya juga detachable ya, kalau kalian nggak mau gunakan ya tinggal copot juga bisa aja. Ya connect ini otomatis dikenal sama tabletnya, namun sistemnya ini menggunakan Bluetooth ya. Jadi walaupun case itu nggak nempel sama si Huawei MatePad-nya, tetap bisa dipakai. Cuma ini datang membawa kekurangan yang perlu diperhatikan juga sama si Huawei-nya sih. Ketika dicopot ya, kan bisa dipakai tuh ya secara wireless gitu. Nah, ini yang menyulitkan ketika ingin mengetik langsung di layarnya. Yaitu on-screen keyboard itu nggak mau muncul karena kita masih gunain si keyboardnya itu. Ini beberapa kali kejadian, mungkin nantinya itu sebenarnya bisa dimatiin secara manual. Tapi setidaknya kalau bisa di auto cut off gitu ya ketika dicopot dari si tabletnya. Atau enggak saat di flip ke belakang itu sih bakal lebih menarik lagi. Oh ya, ini juga sama ya, ini kan Bluetooth ya, ada baterainya. Gua harap sih di bagian keyboardnya dikasih backlit buat ngebantu menggunakannya di tempat yang gelap ya. Dan untuk si stylusnya, yaitu si M Pencil ini juga keren. Baterai itu tahan lama dan ngecas itu super cepet ya. Emang low power gitu sih. Penggunaannya aman banget kayak stylus pada lainnya ya. Cuma satu hal yang gue masih belum paham sampai saat ini, dan gak tahu sih kalau kalian tahu caranya atau gimana, coba aja komen bantu gue ya. Gue sebenarnya agak kesulitan ketika pakai pensilnya, dan gue pengen balik ke home screen menggunakan pensil itu, gue nggak tahu caranya itu seperti apa. Gue nggak nemuin shortcutnya ataupun gestur buat balik ke home pakai si pensilnya. Mungkin kayak Huawei lupa atau memang gue yang salah gitu ya. Tapi itu hal yang sangat mengganggu gue saat menggunakan si pensilnya. Sisanya sih aman lah, udah bagus buat nulis, buat gambar, apapun itu ya. Kurang lebih sama kayak lu pakai stylus di ya tablet lainnya gitu. Oh ya, balik lagi ke MatePad-nya ya, sedikit lagi ya, yaitu soal ketahanan baterainya. MatePad ini pun punya kapasitas yang gede banget, yaitu di 8300 mAh. Dan tahan bisa hingga 2 hari lebih selama penggunaan, dan pengecasan fast chargingnya itu memiliki kapasitas di 22 watt charging ya. Dan waktu pengecasannya pun juga tergolong cepat, cuma butuh waktu 2 jam 20 menit, itu ya langsung full lagi gitu, nggak lama. Dan satu hal yang perlu diapresiasi yaitu soal kameranya, yang menurut gue itu untuk sebuah tablet, kameranya ini better banget dibanding kamera tablet pada lainnya, tablet pada umumnya gitu ya. Kamera belakangnya pakai 13 megapiksel standar sama 8 megapiksel wide, serta kamera depannya 16 megapiksel. Gua nggak bahas soal fitur-fitur yang ada juga ya, karena memang gak kepake sebenarnya untuk tablet. Tapi setidaknya buat ambil foto sama video ini hasilnya cukup memuaskan cuy. Jadi kalau lo pengen video call pakai si MatePad Pro ini, gue sih nggak ragu sama hasil kameranya. Jadi kita lagi ngetes kameranya Huawei sambil ngetes di ruangan indoor gitu ya, yang kondisi cahaya cukup standar, sambil gue bikin nasi. Jadi ini sekedar ini aja pengetahuan tambahan. Kalau kalian mau masak nasi, 1 cup beras ini sama dengan 2 gelas air ya. Gue kira 1. Seperti itulah pokoknya. Jadi kalian juga bisa menilai suara dari mic-nya Huawei seperti gimana, dan juga kondisi gambarnya gimana. By the way ini 4K gitu ya? Iya 4K 30 ini fps. kualitasnya 4K, kalian bisa menilai suaranya. Gambarnya kayak gimana? Jadi sebetulnya Huawei MatePad Pro ini udah masuk di taraf yang usable lah buat kita-kita yang biasa gunain tablet lainnya dan pengen berpindah ke ekosistem Huawei.
Dan ngomongin ekosistem Huawei sendiri pun kabarnya memang sudah saling terhubung dengan sangat baik ya. Gue sih penasaran gimana rasanya menggunakan si ekosistem Huawei. Tapi baik lagi ya, buat tabletnya si Huawei ini juga sangat menarik kalau kalian pengen produk yang premium dan penggunaannya itu nggak macem-macem. Ini bisa jadi salah satu consider lo, dan gue yakin buat di jangka panjang pun Huawei cukup bisa diandalkan mau dipakai entertainment dan juga produktivitasnya. Cuma kalau soal gaming sih ya untuk saat ini gue kurang yakin karena list permainannya yang tersedia itu nggak terlalu banyak, jadi kayak agak sedikit kurang ya. Ya buat dipakai harian sih sebenarnya udah cukup banget itu. Cuma sih gue sangat mengharapkan untuk harga tabletnya sih bisa lebih ditekan lagi ya, biar bisa memikat banyak pengguna gitu ya. Huawei sekarang kan juga udah semakin serius buat di Indonesia ya. Kita tunggu aja perkembangan Huawei di sini seperti apa. Oke? Mungkin itu aja lo pembahasan gua dari Huawei MatePad Pro 11 yang baru ya. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh rekomendasi tablet baru yang bukan Android dan bukan Apple juga. Dan jangan lupa kasih pendapat di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.